Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Winda. NIM saya 22014111397. Di sini saya akan membacakan beberapa berita mengenai tentang kemanusiaan, kerjasama, komunikasi terbuka, dan saling menghargai. Langsung saja tidak usah berlama-lama. Di sini saya akan membacakan berita pertama. Kabar pertama datang dari kompas.com yang mengabarkan tentang kapal rumah sakit TNI rampung debarkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina bakal bertolak ke Arab Saudi. Dari Jakarta, kompas.com mengabarkan kapal bantu rumah sakit KBRS milik TNI Angkatan Laut KRI Rajiman Widyodiningrat 992 telah rampung melaksanakan debarkasi atau menurunkan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza, Palestina. Proses debarkasi dilakukan di pelabuhan El Aris, Mesir dan memakan waktu lebih kurang 4 hari. Total bantuan logistik tercatat mencapai 242 ton. Kini seluruh personel melaksanakan pembersihan sampah dari sisa bahan bantuan yang berada di dalam kapal dan sekitar dermaga, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadis Penal Laksamana Imade Wirahadi dalam keterangan tertulis Jumat 16 Februari 2024. Bantuan dibawa dengan truk trailer yang selanjutnya dikirimkan oleh pihak Ekpil Red Crescent IRC melalui pembantasan Rafah untuk disalurkan kepada korban konflik di Gaza. Direncanakan pada esok hari, Sabtu 17 Februari 2024 sekitar pukul 8 waktu setempat, KRI Rajiman Widyodiningrat 992 akan bertolak dari Mesir menuju Jeddah, Arab Saudi. Rencananya, setiba di Arab Saudi nanti, para personel yang muslim diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, kata Kadis Penal. Diketahui, KRI Rajiman Widyodiningrat 992 tiba di pelabuhan El Aris pada Selasa 13 Februari 2024 waktu setempat. Kedatangan KRI Rajiman beserta Satuan Tugas Port Visit Mesir 2024 itu disambut Deputi Chief Mission DCM M. Zaim A. Nasution dan Etase Pertahanan Adhan Republik Indonesia untuk Kairo Kolonel Kaf Arya Sanggita Saleh. Diketahui KRI Rajiman secara simbolis dilepas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara pada Kamis 18 Januari 2024. KRI Rajiman membawa bantuan berupa makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, perlengkapan wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, hingga perlengkapan ibadah dengan membawa 214 personel bergabung dalam Satgas Muhibah. Nah teman-teman, berita yang kedua datang dari kompas.com, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama KPK Republik Indonesia dan Polri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa dipanggil KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyepakati kerjasama koordinasi dan supervisi penguatan perkara tindak pidana korupsi. Nah, kerjasama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama atau PKS yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK yaitu Bapak Didik Agung Wijarnarko dan Kepala Bidan Reserse Kriminal Polri yaitu Bapak Wahyu Bidada pada hari ini tanggal 4 Desember di Gedung Juang KPK Merah Putih Jalan Kuningan Persada Jakarta. Ketua Sementara KPK Bapak Nawawi Pomalango menyebut perjanjian kerjasama ini merupakan wujud sinergi antara KPK dengan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi. Sinergi itu kalau mengacu pada rumus besar
Bahasa Indonesia berarti operasi gabungan. Saya melihatnya seperti sesuatu yang kita lakukan secara harmonis satu dengan yang lain. Ujarnya di depan jajaran Polri dan struktural KPK yang menyaksikan penandatanganan perjanjian. Dia melanjutkan upaya sinergi dilaksanakan Kedeputian Koordinasi Supervisi yang dibentuk melalui Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020. Kedeputian ini yang menjalankan amanat tugas pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu tugas koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik, serta tugas supervisi pada pasal 6D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Dua tugas ini yang dijalankan oleh Pak Didik selaku Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, kata Bapak Nawawi. Menutup arahannya, Bapak Nawawi mengatakan PKS Koordinasi dan Supervisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara KPK dan Polri merupakan wujud implementasi dari sinergi yang hendak dibangun KPK. Oleh karena itu, dia mengapresiasi kesediaan Polri menandatangani kerjasama tersebut. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama menyebut pentingnya perjanjian kerjasama tersebut sebagai upaya untuk terus meningkatkan sinergitas. Sinergitas antara KPK dan Polri selama ini telah terbangun melalui nota kesepahaman yang telah ada sebelumnya. Perjanjian kerjasama di bidang koordinasi dan supervisi ini merupakan bagian dari nota kesepahaman yang sudah ada, kata Bapak Sigit. Selain itu, Bapak Sigit menegaskan Polri terus berkomitmen mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi dan siap berkoordinasi dalam menegakkan hukum bersama KPK. Perjanjian kerjasama koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi dimaksudkan sebagai landasan kerjasama KPK dan Polri untuk meningkatkan kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi antara kedua belah pihak dalam bentuk koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan penyamaan persepsi dan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi, guna optimalisasi dan percepat hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta terciptanya kepastian hukum dan sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi juga termasuk penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sedangkan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oke teman-teman, berita ketiga datang dari liputan6.com yang memberitakan tentang jaga ruang digital dari hoaks, Kominfo dorong penerapan komunikasi publik terbuka. Dari Jakarta mengabarkan, era digitalisasi memudahkan masyarakat dalam mengakses sebuah informasi. Namun, digitalisasi juga membawa sejumlah tantangan dalam aspek pengelolaan informasi. Salah satunya adalah peredaran hoaks. Hal ini yang kemudian memicu kesalahpahaman persepsi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong penerapan komunikasi publik terbuka guna menjaga dan memastikan ruang publik agar tetap sehat serta masyarakat bisa lebih bijak ketika beraktivitas di ruang digital. Itu tugas kami yang tidak mudah karena demokrasi yang sehat mensyaratkan partisipasi publik sebagai persyarat utama itu berjalan.
Makin masyarakat pintar, semakin berpartisipasi, maka segala hal bisa terjadi, termasuk juga hoaks, kata Menteri Kominfo, Bapak Budi Ari Setiadi dalam keterangan resminya dikutip Senin 24 Juni 2024. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan workshop komunikasi publik digital bagi pimpinan Kementerian Kominfo. Melalui strategi komunikasi publik secara terbuka, Bapak Budi Ari meminta lembaga publik untuk melakukannya berdasarkan prinsip open government yang terdiri dari 4 aspek, yaitu transparansi, integritas, akuntabilitas, dan partisipatif. Menurutnya, prinsip ini lebih mudah dalam membangun kepercayaan dan kepuasan publik. Kami sangat sering tergagap dan tidak siap kalau datang kritik dan perundungan dari publik atau netizen. Jadi, dalam menyampaikan informasi publik secara efektif, perlu keahlian-keahlian terbaru karena harus informasi yang begitu deras di masyarakat, ujarnya menegaskan. Dalam memastikan penerapan komunikasi publik terbuka agar dapat berjalan secara efektif, ada 5 strategi utama yang ditekankan. Pertama, memastikan penyediaan informasi yang akurat dan relevan bagi publik. Kedua, memperhatikan social media presence dalam menjaga komunikasi engagement publik. Ketiga, menyelenggarakan kampanye dan acara untuk membangun hubungan baik dengan berbagai komunitas. Yang keempat, melakukan kolaborasi multi-stakeholder dalam pembentukan strategi komunikasi. Dan yang kelima, yaitu kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis komunikasi. Tutur Bapak Budi Ari lebih lanjut. Harapannya komunikasi publik yang dibangun dapat berjalan dengan baik serta memperkuat kepercayaan terhadap instansi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah teman-teman, berita keempat datang dari detik.com yang memberitakan tentang Menak Yakut, toleransi agama di Indonesia naik menjadi 76%. Dari Jakarta mengabarkan, Indonesia mengalami kenaikan dalam toleransi beragama menurut Indeks Kerukunan Umat Beragama atau KUB pada tahun 2023 presentasenya menjadi 76,2%. Data tersebut meningkat dari tahun 2022 yaitu 73,9%. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Agama atau Menak yaitu Bapak Yakut Kholik Kuamas. Saya kira kalau kita mengacu pada indeks toleransi kita naik tahun ini. Kalau tahun lalu itu 73 sekian. Kalau sekarang 76 sekian persen. Ujar Menak Yakut usai menghadiri launching program prioritas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat atau BIMAS Katolik. Di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2024. Pak Menak bersyukur atas pencapaian tersebut, namun ia tidak ingin cepat puas karena masih banyak PR yang harus dilakukan. Jadi, saya kira semakin membaik dan ini tidak cukup karena faktanya masih kita temukan di lapangan. Kita harus jujur ya, kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita harus jujur. Jujur, masalah dulu, memang ada masalah dan itu harus diselesaikan. Tutur pria yang akrab disapa Gusman itu. Ya, itu tugas pemerintah. Saya kira untuk memberikan dorongan agar masalah-masalah yang ada di lapangan itu bisa diselesaikan. Lanjutnya, salah satunya mengenai perizinan gereja. Untuk membangun rumah ibadah saja, umat Katolik kadang harus bersusah payah. Tak jarang penolakan mereka dapatkan dari warga sekitar. Sehingga Kemenak harus turun tangan memberikan pengertian kepada masyarakat.
saling memberikan pengertian antar sesama umat beragama bahwa apapun agamanya, masing-masing berhak untuk mendirikan rumah agama. Tentu bukan tanpa aturan. Semua agama harus ada aturannya. Mau Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya mendirikan rumah ibadah harus ada aturannya. Ungkap Menak Yakut. Nah, aturan ini yang kita buat seminimal mungkin, membuka peluang untuk muncul hambatan-hambatan. Nah, kita sedang lakukan sinkronisasi bersama dengan Menko Polhukam dengan beberapa kementerian terkait aturan ini. Sambungnya, Kemenak butuh effort untuk melakukan perdebatan kepada masyarakat yang mungkin masih menolak dalam pembangunan gereja. Mereka juga harus melakukan pendekatan kepada kepala daerah agar izin dikeluarkan. Di samping itu, Kemenak menyediakan 42 motor untuk penyuluh agama dalam menjangkau umat Katolik yang ada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal ini dilakukan sebagai kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik untuk mereka. Tentu kita ingin pelayanan pada umat Katolik itu bisa dilakukan lebih agresif, lebih inovatif, tanpa ada hambatan. Selama ini kan hambatannya medannya susah, kendaraannya nggak ada. Nah, dari sini kita coba fasilitasi. Jelas Menak Bapak Yakut. Dari hal terkecil dulu, kita siapkan kendaraan agar para penyuluh agama Katolik ini bisa mendekati umat dengan baik. Saya meyakini begini, semakin umat itu memahami agamanya dengan baik, maka akan semakin besar kontribusi dia kepada bangsa dan negara. Maka apapun kepentingannya, untuk kepentingan umat kita akan dorong terangnya. Kemudian Kemenak juga akan membuat sekolah menengah agama Katolik negeri. Yakut berharap keinginannya ini bisa terwujud tahun depan. Kita kan belum punya sekolah menengah agama Katolik negeri. Saya sudah memerintahkan Pak Dirjen Katolik untuk segera disiapkan perencanaannya. Agar paling tidak tahun depan kita sudah punya SMA atau SMK negeri. Tugas Menak Bapak Yakut. Nah teman-teman, sudah tidak terasa saya sudah membacakan 4 buah berita pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa belajar dari berita-berita yang telah saya sampaikan tadi. Dan maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam saya bertutur kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.